Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari kelas 12 Sains 3. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memasuki ke materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, menurut teori Maxwell, gelombang elektromagnetik adalah perempatan medan listrik dan medan magnet ke segala arah yang satu sama lain saling tegak lurus ke segala periodik. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik adalah dapat merambat dalam ruangan hampa, tidak memerlukan listrik, merupakan gelombang transversal, memiliki sifat umum gelombang, dan arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik atau medan magnet. Radiasi elektromagnetik memiliki 7 macam gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari macam-macam gelombang elektromagnetik tersebut. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Nah, adapun manfaat dari gelombang radio diantaranya adalah untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh dan sebagai komunikasi radio, satelit, stasiun TV, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak buruk yang ditimbulkan adalah terganggunya fungsi organ tubuh dan metabolisme dalam tubuh. Nah, hal ini dikarenakan di dalam tubuh kita terkandung ion-ion yang bermuatan positif dan negatif. Apabila tubuh kita mendapatkan pengaruh radiasi yang berlebihan, maka akan terjadi ketidakseimbangan muatan atau ion-ion di dalam tubuh kita. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terganggunya fungsi organ tubuh dan terganggunya metabolisme dalam tubuh kita. Yang kedua adalah gelombang mikro. Nah, manfaat dari gelombang mikro diantaranya adalah digunakan untuk berkomunikasi melalui radar, digunakan dalam analisa struktur atomik dan molekul dalam microwave, dan untuk mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Sedangkan dampak negatif dari gelombang mikro adalah kerusakan otak dan dapat memicu kanker. Nah, hal ini bisa terjadi jika kita terus-menerus mengkonsumsi makanan yang diproses dari microwave. Nah, ini karena microwave akan menghalang mineral yang terkandung dalam makanan dan sayuran dan kemudian merubahnya menjadi radikal bebas. Selanjutnya adalah sinar inframerah. Nah, manfaat dari sinar inframerah adalah bisa digunakan untuk remote control televisi, bisa digunakan untuk menerawang di keadaan gelap, dan bisa digunakan untuk fotografi diagnosa penyakit. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan kerusakan retina dan kerusakan pada pigmen kulit. Yang keempat adalah sinar tampak. Sinar tampak mempunyai manfaat untuk membantu penglihatan manusia, digunakan dalam lampu senter dan sinar laser. Sinar laser dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui gerak optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, dan laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk memotong benda. Nah, adapun dampak negatif dari sinar tampak pada penggunaan laser adalah bisa menyebabkan kerusakan pada retina, dan pada sinar matahari adalah dapat merusak sel kolagen yang menyebabkan kulit menjadi kering, kasar, bahkan menjadi keriput. Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Nah, manfaat dari sinar ultraviolet adalah untuk memeriksa keaslian uang dan tanda tangan di dunia perbankan, digunakan untuk membunuh kuman penyakit, dan digunakan untuk mengeringkan tinta dan resin. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat merusak jaringan mata dan menyebabkan kerusakan pada kulit yang bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu, penggunaan sunscreen dan sunblock sangat penting untuk menjaga kulit kita. Yang selanjutnya adalah sinar X. Sinar X memiliki manfaat untuk melihat organ tubuh dan tulang, melihat kecacatan produk, dan untuk menganalisa struktur batu permata atau kristal. Sedangkan dampaknya adalah dapat menyebabkan kanker dan lahir cacat, dapat merusak rantai DNA, dan bisa menyebabkan mutasi genetik. Yang terakhir adalah sinar gamma.
Nah, manfaat dari sinar gamma di dunia medis adalah untuk pemindaian terapi kanker dan untuk mensterilkan peralatan rumah sakit, membunuh bakteri dan virus, dan sinar gamma juga digunakan dalam bedah syaraf. Sedangkan dampaknya adalah dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan organ dalam tubuh manusia yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Ini adalah contoh bahaya radiasi dari perangkat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah handphone. Handphone dapat mengurangi produksi sperma, meningkatkan resiko kanker otak, menurunkan memori otak, dan gangguan mata. Dan laptop bisa menyebabkan nyeri kepala, mual-mual, menurunkan memori otak, kerusakan kromosom, memicu kanker, dan insomnia. Sedangkan televisi, sinar biru yang dihasilkan dari televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Itulah tadi penjelasan tentang manfaat dan dampak radiasi gelombang elektromagnetik di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.